Respirasi atau yang biasa dikenal sebagai asimilasi cahaya oksidatif merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi pada tumbuhan tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada dalam keadaan gelap. Nah, fotorespirasi ini berlangsung bersama-sama dengan respirasi seperti biasanya, yaitu melalui glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Nah, pada umumnya proses ini terjadi di stroma dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Respirasi mempunyai laju yang sama dalam keadaan terang maupun gelap. Selain itu, respirasi biasa dengan fotorespirasi ini tanggapannya terhadap oksigen, di mana kenaikan oksigen pada konsentrasi 2% sampai 21% menyebabkan kenaikan respirasi biasa sangat kecil, sedangkan pada fotorespirasi itu mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Nah, dalam penetapan laju respirasi yang biasanya menggunakan miligram karbon dioksida per desimeter persegi luas darah per jam itu sangat sulit, karena karbon dioksida yang dihasilkan pada respirasi ini akan disematkan kembali pada fotosintesis, sehingga derajat fotorespirasi dapat ditentukan memakai suatu indeks yang disebut titik kompensasi. Nah, titik kompensasi ini adalah suatu keadaan di mana intensitas cahaya menyebabkan karbon dioksida yang lepas melalui respirasi sama banyaknya dengan fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu mekanisme fotorespirasi. Secara biokimia, proses fotorespirasi ini merupakan cabang dari jalur glikolat. Nah, enzim yang terlibat pada proses ini sama seperti pada proses reaksi gelap, yaitu enzim Rubisco. Nah, Rubisco ini bisa terlibat pada fotorespirasi karena pada enzim Rubisco memiliki dua sisi aktif, yaitu sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Nah, kedua proses ini terjadi pada stroma dan juga memerlukan substrat yang sama, yaitu RUBP atau ribulosa bifosfat, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman sel. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis. Suatu keadaan ini merupakan keadaan yang tidak disukai oleh kalangan pertanian, karena fotorespirasi ini dapat mengurangi akumulasi energi. Nah, untuk mekanismenya yaitu jika kadar karbon dioksida dalam sel rendah, maka RUBP atau ribulosa bifosfat akan dipecah oleh enzim Rubisco menjadi fosfoglikolat dan fosfogliserat. Nah, kemudian fosfogliserat akan difosfolirasi oleh ATP sehingga membentuk ATP. Sedangkan fosfoglikolat akan memasuki proses yang agak rumit menuju peroksisom, lalu masuk ke mitokondria dan kembali lagi ke peroksisom untuk diubah menjadi serin dan gliserat. Nah, kemudian gliserat ini akan masuk kembali ke kloroplas untuk memasuki proses secara normal siklus Calvin dan nantinya akan berubah menjadi gliseraldehid trifosfat atau yang biasa kita kenal dengan G3P. Fotorespirasi pada tumbuhan C3, C4, dan CM. Yang pertama, fotorespirasi pada tumbuhan C3. Nah, sebagian besar tumbuhan yang ada di bumi termasuk pada tipe tumbuhan C3. Contohnya seperti padi, gandum, kedelai, dan sebagainya. Nah, tumbuhan ini disebut sebagai tumbuhan C3 karena enzim Rubisco akan menangkap karbon dioksida dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat yang merupakan molekul berkarbon 3.
Nah, molekul berkarbon 3 ini selanjutnya akan mengalami serangkaian proses siklus Calvin dan melepaskan glukosa sebagai hasil dari reaksi tersebut. Nah, pada siang hari, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomata untuk mengurangi penguapan. Akibatnya, konsentrasi karbon dioksida di dalam jaringan tumbuhan akan berkurang dan konsentrasi oksigen yang merupakan hasil dari fotosintesis akan meningkat, sehingga hal ini akan memicu terjadinya fotorespirasi. Nah, fotorespirasi ini akan mengikat oksigen untuk diolah menghasilkan karbon dioksida, namun dengan menggunakan ATP, sehingga proses ini dapat membuang energi pada tumbuhan. Tumbuhan C3 pada umumnya rentan mengalami fotorespirasi pada siang hari yang sangat panas. Untuk mekanismenya, yaitu ketika kadar karbon dioksida di dalam tumbuhan rendah, maka oksigen akan diikat oleh enzim rubisco, kemudian akan bereaksi dengan ribulosa bifosfat untuk membentuk fosfogliserat dan fosfoglikolat. Nah, kemudian fosfogliserat ini akan difosforilasi oleh ADP sehingga membentuk ATP. Sedangkan fosfoglikolat ini tidak bisa digunakan dalam jalur reduksi fosfat, tetapi dua molekul dari substrat akan bereaksi di sepanjang jalur siklis. Nah, reaksi ini melibatkan glisin, serin, dan gliserat untuk menghasilkan satu molekul 3 fosfor, satu molekul karbon dioksida, dan satu molekul anorganik fosfat. Respirasi pada tumbuhan C4. Tumbuhan yang masuk kategori C4 dalam fotosintesisnya adalah jagung, tebu, dan keluarga rumput-rumputan lainnya. Disebut tumbuhan C4 karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan fosfenol pirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Penangkapan CO2 ini terjadi di mesofil daun. Kemudian molekul berkarbon 4 tersebut akan diubah menjadi malat dan menuju sel seludang pembuluh untuk melepaskan CO2. Setelah dilepaskan, CO2 akan menjadi siklus Calvin di sel seludang pembuluh tersebut dan menghasilkan karbohidrat. Tumbuhan C4 sangat rendah laju fotorespirasinya, dan untuk bisa dipahami maka perlu dipelajari proses penyempatan CO2 yang tumbuhan tersebut. CO2 yang disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfenol pirufat dalam sel mesofil, maka terbentuklah asam malat. Namun beberapa tumbuhan C4 ada juga memproduksi asam aspartat. Asam malat atau asam aspartat diangkut ke mesofil dan masuknya ke sel seludang pembuluh, kemudian mengalami dekarboksilasi. CO2 yang diproduksi akibat dekarboksilasi akan disemat oleh RUPD 36 karboksilase, kemudian diubah menjadi gula dan produksi lainnya melalui lintasan pentosa fosfat produktif. Baik, selanjutnya adalah proses fotorespirasi pada tumbuhan CAM. Tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah kelompok sukulen menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas yang umumnya hidup di lingkungan kering. CAM adalah singkatan dari Crassulucean acid metabolism karena proses ini pertama dijumpai pada keluarga Crassulucaceae. Tumbuhan CAM akan menangkap CO2 dan digabungkan dengan molekul lain menghasilkan asam organik. Stomata tumbuhan CAM akan terbuka di malam hari dan akan tertutup di siang hari. Ketika malam hari, CO2 akan ditangkap untuk membentuk asam organik yang kemudian disimpan hingga pagi tiba. Ketika pagi dan stomata mulai menutup, CO2 akan dilepaskan untuk menjadi siklus Calvin menghasilkan karbohidrat. Tumbuhan C4 dan CAM memiliki kemiripan di mana CO2 masuk tidak langsung menjalani siklus Calvin tetapi ditangkap untuk membentuk molekul lain terlebih dahulu.
Namun pada tumbuhan C4, penangkapan CO2 dan siklus Kelvin terjadi di sel berbeda, sedangkan pada tumbuhan CAM, penangkapan CO2 dan siklus Kelvin terjadi pada waktu yang berbeda. Sejumlah tumbuhan mengembangkan mekanisme untuk mencegah fotorespirasi. Untuk melakukan fotorespirasi, tumbuhan C4 mengembangkan strategi ruang dengan memisahkan jaringan yang melakukan reaksi terang dan reaksi gelap. Sel-sel mesofil tumbuhan C4 tidak memiliki Rubisco. Strategi yang diambil tumbuhan CAM bersifat waktu atau temporal, yaitu memisahkan waktu untuk reaksi terang dan reaksi gelap. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan fotorespirasi tanaman C3, C4, dan juga CAM. Pada tumbuhan C3, reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C3 sangat dimungkinkan terjadi karena pada tumbuhan C3, fungsi enzim RUDP adalah ganda, yakni untuk mengikat CO2 RUDP karbokilase dan mengikat O2 RUDP oksigenase untuk fotorespirasi. Yang kedua, pemanfaatan CO2 hanya sebesar 50% karena adanya fotorespirasi. Selanjutnya pada tumbuhan C4, reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C4 sangat rendah terjadi karena pada tumbuhan C4 memiliki enzim pengikat CO2 PEP karboksilase, sehingga tidak terjadi kompetisi antara CO2 dan O2 karena PEP karboksilase hanya mengikat CO2. PEP akan langsung membawa CO2 ke RUBP sehingga memakan terikatnya O2 pada RUBP. Yang kedua, rendahnya fotorespirasi pada tanaman C4 menyebabkan tanaman C4 lebih produktif dibanding tanaman C3. Pada tumbuhan CAM, tingkat terjadinya fotorespirasi sama dengan tumbuhan C4, namun kemungkinan pengikat molekul CO2 terjadi pada malam hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Yang pertama, rasio. Jika sel-sel memiliki sedikit O2 tetapi banyak CO2, normal Fs siklus Kelvin mendominasi. Tumbuhan C4 memiliki sedikit fotorespirasi karena mereka membawa CO2 ke sel-sel bandelsit dan dapat menimbun banyak CO2. Siklus Kelvin lebih mendominasi daripada fotorespirasi. Jika sel-sel mengandung banyak O2 dan sedikit CO2-nya, maka fotorespirasi mendominasi. Faktor yang kedua ialah intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya akan meningkatkan fotorespirasi dan Fs. Tumbuhan C3 saturasi cahaya pada intensitas cahaya yang lebih rendah dibandingkan dengan tumbuhan C4. Tercapainya break-even point pada tumbuhan C3 pada intensitas cahaya yang lebih rendah karena meningkatkan fotorespirasi. Yang ketiga yaitu temperatur. Respirasi aerob dan fotorespirasi meningkatkan dengan meningkatkan temperatur. Tumbuhan mempunyai rentan temperatur minimum dan maksimum. Faktor yang keempat yaitu fotosintesis neto atau laju asimilasi neto. Tumbuhan C4 laju asimilasi neto kira-kira 2 hingga 3 kali dari tumbuhan C3. Tumbuhan C4 sering disebut tumbuhan efisien dan tumbuhan C3 sering disebut tumbuhan tidak efisien. Beberapa tumbuhan C3 memiliki respirasi rendah dan laju asimilasi sama dengan tumbuhan C4. Fs bersih atau laju asimilasi bersih hanya pada temperatur rendah tumbuhan C3 memiliki laju asimilasi bersih lebih tinggi daripada tumbuhan C4 karena PEP karboksilase mengatalisa penggabungan CO2 dengan senyawa berkarbon 4. PEP tidak berfungsi sehingga fotosintesis C4 stop. Fungsi dari fotorespirasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dari kerusakan akibat terlalu banyak cahaya. Dan yang kedua, sebagai penghasil asam amino atau serin dan gliserin maupun sebagai pelindung klorofil dari perombakan karena fotooksidasi, walaupun masih diperdebatkan kebenarannya. Dan yang ketiga, menyiapkan karbon dioksida yang dibutuhkan untuk mengubah gelombang cahaya matahari
sehingga bisa digunakan dalam fotosintesis. Dan yang keempat, mengasimilasi CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Walaupun demikian, fungsi yang benar-benar penting dari fotorespirasi hingga saat ini belum diketahui oleh manusia. Namun belakangan ini juga diketahui bahwa fotorespirasi memiliki peran dalam menjaga tumbuhan dari kerusakan akibat terlalu banyak cahaya. Tumbuhan yang tidak mampu melakukan fotorespirasi karena kerusakan gen-gennya akan lebih mudah rusak oleh radiasi matahari yang berlebihan dibandingkan tumbuhan normal. Fotorespirasi akan meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam melindungi tubuhnya dari kerusakan akibat cahaya yang berlebihan. Walaupun demikian, fungsi yang sebenarnya belum diketahui sampai saat ini.